nanya. Hehe, bercanda. Ya udah nih, kenalin kelompok 1. Sekian perkenalannya. Happy watching. Topik pembahasan: pengertian resesi. Pengertian resesi. Menurut National Bureau of Economic Research, resesi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh ekonomi, berlangsung lebih dari beberapa bulan. Biasanya terlihat dalam PDB real, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir eceran. Resesi juga dapat diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu yang lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Ciri-ciri resesi. Ciri-ciri resesi: 1. Pertumbuhan ekonomi negatif. 2. Impor lebih besar dibanding ekspor. 3. Turunnya lapangan kerja. 4. Produksi dan konsumsi tidak seimbang. Penyebab resesi. Penyebab resesi. Penyebab resesi global. Yang pertama, kenaikan laju inflasi dunia. Yang kedua, kenaikan suku bunga bank sentral. Yang ketiga, pelambatan ekonomi akibat COVID-19. Yang kelima, kenaikan harga pangan dan dampak perang antara Rusia dan Ukraina. Penyebab resesi ekonomi. Resesi ekonomi ditandai dengan penurunan produk domestik bruto atau PDB dalam 2 kuartal beruntun. Berikut penyebab resesi ekonomi. Yang pertama, guncangan ekonomi. Yang kedua, inflasi atau inflasi merupakan kondisi naiknya harga barang dan jasa selama periode tertentu. Yang ketiga, tingginya suku bunga. Yang keempat, deflasi atau penurunan harga. Yang kelima, gelembung aset pecah. Dan yang keenam, perkembangan teknologi. Dampak resesi. Nah, setelah membahas penyebab resesi, sekarang kita akan membahas akibat dari resesi. Yang pertama, dampak resesi terhadap pemerintahan. Itu yang satu, meningkatnya angka pengangguran dan pemerintah dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Alhasil, pinjaman kepada bank asing semakin meroket. Yang kedua, pendapatan pajak dan non-pajak menjadi rendah. Kan saat resesi, kondisi finansial masyarakat menurun, harga properti juga ikut turun. Jadi, pajak pertambahan nilai atau PPN-nya yang masuk ke kas negara juga semakin sedikit atau lebih sedikit. Yang ketiga, negara mengalami defisit anggaran yang membuat utang pemerintah menjadi lebih tinggi atau lebih banyak. Jadi gini, di sisi lain, pemerintah juga terus didorong untuk melakukan pembangunan di sektor pemerintahan. Salah satunya, menjamin kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan adanya tuntutan serta penurunan pendapatan pajak, itu membuat negara mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran itu seperti pemasukan lebih kecil daripada pengeluarannya. Nah, itu yang membuat utang negara menjadi lebih banyak atau lebih tinggi. Dampak resesi ekonomi terhadap perusahaan. 1. Perusahaan akan memangkas biaya operasional dan menutup area bisnis yang kurang menguntungkan. 2. Mengurangi jumlah produksi sehingga keuntungan perusahaan menjadi lebih sedikit. 3. Mengambil keputusan berat untuk melakukan efisiensi pegawai atau PHK. 4. Kemungkinan besar akan mengalami kebangkrutan. 3. Dampak resesi ekonomi terhadap para pekerja. A. Area bisnis yang ditutup secara efisien. Pegawai yang dilakukan untuk menekan biaya operasional membuat banyak orang lain kehilangan pekerjaan akibat adanya PHK, meningkatkan jumlah pengangguran. B. Pendorong adanya ketidakstabilan sosial, kesenjangan yang semakin menjamur di mana-mana dan tingkat kriminalitasnya yang tinggi.
Cara menghadapi resesi. Cara menghadapi adanya resesi: 1. Menyiapkan dana darurat. 2. Berhemat. 3. Mencari pekerjaan sampingan. 4. Investasi dan menabung. Contoh investasi minim aset seperti deposito, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau obligasi negara retail. Statement Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Eri Sri Mulyani tentang resesi 2023. Statement Presiden Joko Widodo tentang resesi 2023. Mengenai resesi global, tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Dan kita tidak tahu besarnya seperti apa, sekuat apa, tidak bisa dikalkulasi. Menurut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang resesi 2023, tantangan ekonomi bergeser dan makin rumit. Dahulu didominasi karena pandemi dan sekarang adalah kenaikan harga. Pengetatan moneter negara maju menyebabkan suku bunga naik dan perlambatan ekonomi. Ini risiko yang harus kita waspadai. Fokus pemerintahan Republik Indonesia. Fokus pemerintahan Republik Indonesia. 1. Menjaga pemulihan ekonomi tetap tumbuh. 2. Daya beli masyarakat terjaga. 3. APBN dijaga tetap sehat dan berkesinambungan. Thank you for watching.